2022. Hari ini saya akan menyampaikan materi filsafat ilmu. Mengapa perlu belajar filsafat? Karena agar mampu berpikir sistematis, kritis untuk memperoleh suatu kebenaran. Pengertian filsafat. 1. Dari sisi kebahasaan. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philosophia. Philo yang artinya cinta, sophia berarti kebijaksanaan atau kebenaran. Jadi, philosophia adalah orang yang mencintai kebenaran sehingga berupaya memperoleh dan memilikinya. Kata philosophia ditransformasikan ke berbagai bahasa. Dalam bahasa Arab disebut filsafat. Dalam bahasa Indonesia filsafat atau filsafat. Dalam bahasa Belanda dan Jerman disebut filosofi. 2. Dari sisi filsafat sebagai ilmu. Plato, filsuf besar Yunani, mengatakan filsafat adalah ilmu pengetahuan yang berusaha mencapai kebenaran yang asli. Karena kebenaran mutlak di tangan Tuhan, atau dengan singkat dikatakan pengetahuan tentang segala yang ada. Aristoteles, murid Plato, mengatakan filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya. Ilmu metafisika, logika, retorika, politik, sosial budaya, dan estetika. Al-Farabi, filsuf besar Muslim dengan gelar Aristoteles kedua, mengatakan filsafat adalah pergerakan tentang yang ada menurut hakikatnya sebenarnya. Immanuel Kant, filsuf barat dengan gelar raksasa pemikir Eropa, mengatakan filsafat adalah ilmu pokok dan pangkal segala pengetahuan yang mencakup di dalamnya 4 persoalan. Yang pertama, apa dapat kita ketahui? Dijawab oleh metafisika. Apa yang boleh kita kerjakan? Dijawab oleh etika. Apa yang dinamakan manusia? Dijawab oleh antropologi. Yang keempat, sampai di mana harapan kita? Dijawab oleh agama. Hasbullah Bakri, filsafat adalah ilmu yang menyelidiki segala sesuatu dengan mendalam mengenai ketuhanan alam semesta dan manusia sehingga dapat melahirkan pengetahuan tentang bagaimana hakikatnya sejauh yang dicapai manusia. Ketiga, filsafat dari sisi benda. Mengajukan 2 pengertian filsafat. Yang pertama, filsafat adalah sekumpulan problem-problem yang langsung dan mendapat perhatian dari manusia yang dicarikan jawabannya oleh ahli filsafat. Yang kedua, filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Yang keempat, filsafat sebagai suatu aktivitas. Filsafat adalah sebagai suatu proses berpikir untuk memperoleh jawaban-jawaban dari berbagai problem. Titus DKK memberikan 3 pengertian filsafat sebagai aktivitas. Kedua, filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan diri dari sikap yang sangat kita junjung tinggi. Filsafat adalah sebagai analisis logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep. Filsafat adalah suatu usaha untuk memperoleh gambaran keseluruhan. Berdasarkan konsep dan teori tersebut, proses berfilsafat tersebut melalui 4 tahap. Yang pertama logis, yang kedua sistematis, yang ketiga radikal, dan yang keempat universal. Sejarah timbulnya filsafat. Kapan munculnya filsafat? Filsafat muncul sejak manusia ada dan sejak adanya pembicaraan manusia. Maka sejarah lahirlah filsafat di mana-mana, Yunani, India, Persia. Karena filsafat memiliki kualifikasi tertentu, maka lahirnya filsafat diidentikan dengan Yunani. Hal ini sesuai dengan karakter orang Yunani, ialah rasional. Apa yang menyebabkan lahirnya filsafat? Pertentangan antara mitos dan logos. Di kalangan masyarakat Yunani dikenal dengan adanya mitos sebagai suatu keyakinan lama yang berkembang dengan pesat, misalnya mite kosmologi yang melukis kejadian alam, lama-lama mistos hilang, dikalahkan oleh logos, maka logos penyebab pertama lahirnya filsafat. Yang kedua, rasa ingin tahu. Karena mite hanya bersifat dongeng belaka, maka orang mulai berpikir rasional untuk mencari jawaban-jawaban yang logis. Keinginan
keingintahuan terhadap alam semesta, keingintahuan terhadap pencipta. Yang ketiga, rasa kagum. Menurut Plato, filsafat lahirnya adanya kekaguman manusia tentang dunia dan lingkungannya. Para filsuf atas kekagumannya mencoba merumuskan asal mula alam semesta. Theos, bapak filsafat Yunani, mengatakan alam semesta berasal dari air. Yang keempat, perkembangan kesusastraan. Faktor lain yang menyebabkan lahirnya filsafat adalah kesusastraan. Karakteristik filsafat. Skeptisis adalah keraguan terhadap suatu kebenaran suatu mendapat argumen yang buat terhadap kebenaran tersebut dikelompokkan, bersifat gradasi dari ragu ke yakin, bersifat degradasi dari yakin ke ragu. Yang ketiga, bertahan sofisme, terus menerus ragu. Yang kedua, komunalisme. Hasil pemikiran filsafat memiliki masyarakat umum tidak memandang ras, kelas, ekonomi, dan keyakinan. Misalnya, hasil pemikiran Yunani bermanfaat untuk orang Eropa, Asia, dan Afrika. Yang ketiga, disinterestedness, yang berasal dari kata interest, yaitu suatu kegiatan filsafat yang tidak dimotivasi untuk suatu kepentingan tertentu. Yang keempat, universalisme. Filsafat bersifat umum, berarti filsafat adalah hak seluruh umat manusia secara umum atau sifatnya internasional. Semua umat manusia berhak mengadakan kajian filsafat. Apa gunanya filsafat bagi manusia? Filsafat mampu memberikan pemahaman yang menyeluruh atau general terhadap suatu wujud ontologi sekaligus memberikan konsep kebenaran. Justifikasi terhadap wujud tersebut dengan kebenaran manusia akan bertindak bijaksana atau wisdom. Lanjutan, filsafat dapat memberikan kepuasan bagi filsuf seseorang karena kemampuannya dalam menggambarkan problem kehidupan yang sedang dan akan dihadapi sesuai dengan leluasan pemahamannya. Problematika filsafat secara umum terbagi menjadi tiga. Satu, ontologi, yaitu mengkaji hakikat segala sesuatu. Terbagi dua. Satu, kualitas. Lanjutan, dualisme, yang mengatakan dalam semesta terdiri dari dua unsur, yaitu materi dan roh. Tokohnya Anaxagoras dan Aristoteles. Lanjutan yang kedua, kualitas. Pandangan ini membicarakan bagaimana alam berproses. Dalam kaitannya muncul 4 teori. Yang lanjutan, problem filsafat. 2. Epistemologi, membicarakan dua hal. A. Hakikat pengetahuan, muncul dua pandangan. Lanjutan, problem filsafat. Aksiologi terbagi menjadi 6 pandangan, yaitu naturalisme, hedonisme, vitalisme, utilitarisme, idealisme, teknologis. Lanjutannya, berdasarkan uraian problematika di atas, kebenaran itu bersifat relatif, tergantung pada latar belakang pendidikan, sosial, budaya, agama, dan sebagainya. Bagaimana hubungan ilmu, filsafat, dan agama? Ilmu adalah sistem dari berbagai pengetahuan yang masing-masing mengenai suatu pengalaman tertentu yang disusun melalui sistem tertentu sehingga menjadi suatu kesatuan. Menurut Harsojo, ilmu terdiri dari 3 kesimpulan, yaitu 1. Merupakan akumulasi pengetahuan yang disistematikan. 2. Suatu pendekatan atau metode pendekatan terhadap seluruh dunia empiris, yaitu dunia yang terikat oleh faktor ruang dan waktu, dunia yang pada prinsipnya dapat diamati oleh panca indera manusia, dan suatu cara yang mengizinkan kepada ahli-ahli lainnya untuk menyatakan suatu proporsi. Lanjutan, agama diartikan secara praktis adalah suatu keyakinan akan adanya aturan atau jalan hidup yang bersumber dari suatu kekuatan yang absolut atau Tuhan. Adanya agama mengatur Tuhan sebagai kebenaran yang pertama dan yang terakhir. Hubungan ilmu filsafat dan agama. Ilmu mencari kebenaran dengan cara penyelidikan riset sesuai dengan
eksistensinya yang berhubungan dengan alam empiris. Itulah materi yang dapat saya